Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Oke para sahabat, bertemu lagi dengan kami pada Epokan Spiritual Kesatria Maung Langit. Dan pada saat kali ini kami akan mewawancarai yaitu pendiri serta pengasuh di Padepokan Spiritual Kesatria Maung Langit, yang tentunya sudah ada di samping kita, yaitu Prabu Anom. Ya, jadi kita akan mewawancarai tentang lebih jauh lagi untuk di Padepokan Kesatria Maung Langit, yang tentunya sudah ada pendiri dan pengasuhnya di sebelah kita. Oke, ini Bapak Prabu Anom, kami mau bertanya tentang seputar dunia spiritual ini. Sejak kapan mulai mengenal dunia spiritual ini? Baik, saya mulai mengenal dunia spiritual itu mulai dari saya duduk di sekolah waktu itu SMP. Ketertarikan saya dengan hal-hal gaib atau dunia spiritual itu dari SMP. Itu dulu saya belum punya guru, belajar belum berguru, itu belajar dari buku. Ada teman juga yang beli tentang ilmu gaib, kumpulan ilmu gaib. Jadi di sana pernah saya baca-baca dan saya praktekkan. Waktu itu keilmuan metode itu seperti kita memandang lilin untuk membuka indera keenam lah. Di sana memandang lilin, sudah itu saya belajar. Pernah pengalaman saya itu waktu itu mempelajari ilmu Meraga Sukma. Di dalam mempelajari ilmu Meraga Sukma itu saya itu berbaring, terasa waktu itu dari ujung kaki sampai ujung rambut itu terasa ruh saya itu dicabut. Itu real Pak ya? Real, nyata itu. Waktu itu saya sukma saya itu keluar dari jasad saya melihat jasad saya sendiri terbaring. Waktu itu saya tidak sadar. Saya coba lagi, waktu itu tidak bisa keluar, masih di dalam rumah. Jadi saya coba lagi terus ya akhirnya saya mencoba keluar tapi tidak ada tujuan kemana. Waktu itu saya nyasar itu kemana aja. Jadi ya terima kasih, saya itu bisa kembali lagi. Saya juga kaget waktu itu pas sadar itu kok bisa begitu. Apakah saya ini sudah meninggal? Ya ternyata alhamdulillah sampai sekarang saya masih hidup. Selain keilmuan Meraga Sukma, dulu saya pelajari ilmu telepati. Ilmu telepati itu saya pelajari ya dengan cara mengingatkan aja. Itu dulu zaman itu belum ada HP. Nah, untuk HP itu masih sangat jarang. Jadi saya menyuruh teman saya itu datang ke rumah itu cukup saya telepati. Saya niatkan, saya panggil namanya, kamu ke rumah. Nah, waktu itu dia datang langsung. Nah, saya buktikan alhamdulillah ilmu itu tajrib. Dan setelah itu juga saya belajar ilmu pendengaran gaib. Dengan cara saya itu berbaring, telinga saya tempelkan ke lantai, saya fokuskan ke telinga dan saya fokuskan ke alam sekitar.
Ya alhamdulillah waktu itu saya sudah berhasil juga. Ya untuk sekarang kan yang ilmunya melekat sama saya itu masalah telepati dan banyak manfaatnya bagi saya ilmu itu sampai sekarang juga alhamdulillah, walaupun tidak pernah saya latih lagi ya ada manfaatnya bagi saya. Memang berguna Pak ya? Berguna bagi saya sampai sekarang. Terus seingat Bapak, pengalaman-pengalaman apa lagi yang mulai mengantarkan Bapak untuk mengenal lebih jauh lagi dunia spiritual ini? Waktu itu memang saya Raga Sukma menemui leluhur saya. Saya itu kodamnya dari leluhur saya itu dulunya itu diturunkan sama paman saya. Jadi dia itu ikut paman saya waktu itu. Jadi saya itu ada rasa penasaran, rasa keinginan untuk memiliki kodam dari leluhur saya itu. Jadi saya merangkak rumah, saya temui leluhur saya itu, saya minta. Kata saya mau minta kodamnya. Saya mau ini seperti paman saya. Dia bilang, kamu nanti takut, saya tidak takut. Pokoknya saya mau minta. Nah waktu itu oleh leluhur saya itu disuruh buka mulut. Yang saya lihat itu di dalam mulut saya dia masukkan 3 botol. 3 botol itu ke dalam mulut saya. Di dalam botol itu ada harimau 3. Itu saya telan. Setelah itu saya sholat maghrib. Dulu masih di musola waktu itu kan. Nah jadi pas mau maghrib itu saya lihat tuh mereka tuh sudah nampak, tapi belum berbentuk harimau, masih berbentuk energi. Tapi energinya itu sudah berbentuk harimau, tapi belum wujud. Waktu itu belum wujud sempurna. Nah, dan setelah itu saya mulai bisa melihat hal-hal gaib yang di luar nalar manusia biasa atau manusia awam. Banyak saya dulu, pengalaman saya dulu pernah berkelahi dengan Raja Jin. Waktu itu merangkak semua masuk ke dalam gua yang bekas zaman Jepang itu. Saya masuk, saya itu bertemu dengan ular besar dan nenek-nenek. Waktu itu saya dikasih minum oleh nenek-nenek itu. Kata dia, "Tuh, silakan minum air ini." Dan saya kaget, kenapa nenek itu mengasih saya air minum, sedangkan saya tidak kenal. Nah, jadi dia paksa suruh saya minum. Nah, sudah itu saya kembali lagi ke rangka saya. Ya, alhamdulillah, saya selamat. Waktu itu sudah selesai lulus dari SMA, saya ikut paman saya di daerah Keluang, Segayu, tepatnya di luar kota Palembang. Waktu itu saya bertemu dengan ular buntung, nggak ada buntut, itu nggak ada ekornya. Nah, saya nggak berani waktu itu mau pegangnya. Sebenarnya itu kalau saya pegang itu bisa berubah jadi pusaka, jadi saya tidak berani. Nah, setelah malamnya itu saya tidur, saya ditemuin lagi oleh leluhur saya. Dia bilang, kalau kamu menikah, anak kamu laki-laki pertama, dia 3 harimau ini akan mengawal termasuk saya. Sudah, waktu itu malam besoknya dia temuin lagi. Nah, jadi saya tanya,
Gimana ciri-ciri anak saya itu mulai dari dia lahir sampai dia mulai sekolah. Dia kasih tahu waktu itu saya lihat, dia bilang suatu saat nanti anak kamu bakal menjadi raja, tapi saya nggak tahu, wallahu alam. Sebenarnya dalam artian pengertian raja itu apa saya tidak tahu. Di atas anak saya itu ada rembulan besar. Dia tetap bilang begitu. Jadi waktu itu saya penasaran, ketemu dengan guru dari perguruan di Kapasita. Saya penasaran, saya bertanya, ya sebelumnya itu saya bertemu dengan orang indigo. Waktu itu saya masih kerja. Dia bilang, ya saya penasaran sama orang itu, jadi saya berhentikan dia. Saya bilang, kenapa kamu melihat muka saya sampai segitunya? Nah, takutnya saya itu, saya bilang, katanya muka kamu itu berubah-ubah. Jadi saya penasaran. Waktu itu saya ngobrol sama dia. Ya dia bilang ada harimau putih di dalam diri saya. Itu harimau saya itu masih liar. Waktu itu saya dimandikan oleh guru di Kapasita itu. Saksi dari saya mandi itu, saya melihat sendiri ada 2 harimau hitam atau kumbang itu sama harimau putih itu keluar dari tubuh saya. Saksi itu muridnya, waktu itu lagi masak air untuk buat air teh. Dia lari, ketakutan. Ya dari itulah pengalaman spiritual saya yang menurut saya itu sangat berkesan itu Pak ya? Berkesan. Nah, dan dari situ saya mulai belajar lagi berguru. Nah, itu dari mau motong sebentar Pak ya. Mungkin saya ini mau bertanya kan, mungkin bisa berbagi untuk sahabat-sahabat yang lain kan. Banyak kita terdengar mitos bahwa katanya dunia spiritual itu bisa kalau dipelajari bisa mengganggu kejiwaan. Nah mungkin bisa Bapak terangkan dan bisa bagi kepada sahabat yang lain agar bisa lebih paham. Menurut pengalaman saya, sebenarnya itu yang bagi masyarakat awam atau orang awam itu belajar ilmu spiritual atau supranatural itu bisa gila, itu tidak. Jadi tidak Pak ya? Tidak mengganggu kejiwaan. Yang menyebabkan kata dia mengganggu kejiwaan itu yang pertama, dia terlalu banyak menghayal, nafsu untuk supaya ingin menjadi hebat. Nah, jadi ibaratnya itu jadi mungkin mereka belajar tuh tanpa guru Pak ya? Ya bisa ya, tanpa guru itu bisa menjadi gila. Tapi ya kembali lagi dengan bakat alam dari leluhurnya atau wadah batinnya itu memang sudah terbentuk dari lahir, itu tidak ada yang hilang. Yang kebanyakan orang belajar ilmu gagal, ini dia kan belajar ilmu kadang-kadang dia dari Google, dari YouTube. Nah itu bagi orang yang tidak mempunyai wadah batin atau bakat alam itu bisa gila. Kalau berbeda dengan belajar dengan guru, karena guru itu mana tahu batasan-batasan seorang murid. Itu kebanyakan nafsu, kepengen sakti, kepengen mengalahkan guru, itu niatan dia. Itu jadi salah Pak ya? Itu jadi salah. Jadi intinya kalau
dunia spiritual ini harus, kalau mungkin harus kita cermati dengan pikiran positif dan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak. Iya, itu yang modal pertama. Modal itu ya. Itu modal pertama. Ya, keyakinan itu setiap ilmu itu harus yakin. Karena percuma kalau kita punya ilmu satu gudang, kalau tidak yakin percuma. Karena itu kembali lagi keyakinan, sugesti dari kita sendiri. Ya, sugesti itu bisa, saya harus berhasil, itu sugesti. Itu ilmu pengalaman saya, pengetahuan saya. Jadi sahabat sudah dengar dari Bapak Prabu Anom tadi bahwa ada yang berpendapat bahwa mitos tentang dunia spiritual itu bisa mengganggu kejiwaan, itu tentunya salah, Pak ya. Salah, karena kita juga lihat juga sebelum menerima murid itu kita tanya dulu, ada nggak penyakit keturunan gila. Kalau dia ada keturunan gila, ya dia bisa jadi gila. Oh, itu bisa, Pak ya? Bisa, kalau dia ada keturunan gila atau ada gangguan kejiwaan. Nah, jadi untuk teman-teman, nah dimanapun berada, baik spiritual, supranatural atau praktisi, ya saran saya yang begitu. Kita itu harus menerima atau menerima murid itu harus kita betul-betul kita seleksi. Karena takutnya nanti si calon, si murid tadi belajar sama kita itu dia mempunyai penyakit kejiwaan. Nah, jadi yang kena fitnah itu kita. Padahal basicnya tadi dari orang itu sendiri, Pak, Iya. yang tidak ibaratnya tidak ada bakat ya di situ. Iya. Oke, ini Pak, begini juga, saya mau bertanya lagi kan, sejak kapan Bapak mulai belajar untuk lebih jauh lagi dengan tentang dunia spiritual ini? Lalu saya belajar ilmu spiritual, supranatural itu dimulai saya dari SMA, itu saya sudah mulai belajar. Sudah dikembangkan ya, Pak? Sudah mulai belajar, sudah mulai saya gali, saya pelajari. Ya alhamdulillah sampai sekarang pun saya masih belajar. Karena bagi saya tidak cukup dengan satu guru. Karena ilmu Allah itu maha luas. Jadi setiap guru, setiap padepokan itu, walaupun doa atau mantranya itu sama, itu berbeda tata cara. Itu prinsip saya. Ada juga keilmuan itu yang kita memang belum tahu dari suatu padepokan atau suatu guru itu. Karena saya belajar ilmu bukan satu guru. Guru saya kalau mau dihitung lebih dari 10 guru. Tapi ya dengan keilmuan saya dapat tadi, saya pelajari lagi di rumah, saya gali lagi. Dan karena bagi saya, pengetahuan saya, satu doa atau mantra itu bukan kegunaan atau khasiatnya yang diterangkan guru itu bukan cukup itu aja, karena itu luas. Bagi saya satu keilmuan itu khasiatnya banyak dan kemampuan dari doa itu di batas mana. Itu makanya saya gali, saya kembangkan lagi. Tentunya juga begini, Pak, banyak orang kan kalau perkara membahas tentang belajar, ditambah lagi belajar yang lebih kayak ini kan, banyak orang berpendapat susah, sulit. Itu benar nggak? Itu kalau dunia spiritual ini? Sebenarnya di dalam dunia spiritual dia bilang sulit, susah itu karena
keyakinannya itu kurang, dan dari sugesti dia itu sudah Putus asa, Pak. sudah gagal duluan. Jadi itu pengaruh dalam gagal belajar. Karena setiap ilmu apapun, setiap mantra apapun itu pastilah ibaratnya itu ada manfaat. Jangankan doa, Allah itu menciptakan di benda apapun di muka bumi ini pasti ada manfaat. Sama seperti murid belajar, kok ini belum saya rasakan, kok ini belum saya tajrib, belum bisa ditajrib, karena itu dari sugesti awal itu sudah kita beranggapan tidak bisa dan tidak yakin. Nah, itu yang mempengaruhi faktor awal belajar. Dan kita itu, karena keilmuan itu setiap orang itu berbeda-beda proses. Ada yang prosesnya itu dalam 1 minggu atau 3 hari dia bisa merasakan manfaat dari keilmuan itu. Ada yang bisa bertahun-tahun. Jadi tergantung kembali lagi dari diri sendiri, dari yang pengamal ilmu itu. Tentunya kan banyak orang kadang sulit belajar ini, tidak bisa lah, yang ibaratnya apa mungkin. Nah, itu biasanya Pak sering di orang masyarakat yang lain tuh dihantui dengan pikiran-pikiran kayak itu. Ya, ibaratnya itu dari sugesti awal dan keyakinannya itu berkurang. Ibarat pepatah mengatakan itu kalah sebelum berperang. Nah, jadi untuk para belajar keilmuan spiritual dan supranatural itu buang rasa yang seperti itu tadi, karena keilmuan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Itu butuh proses, Pak. Ada yang cepat, ada yang lambat ya? Iya. Tapi bahasanya tuh pasti itu bisa kita dapatkan kan? Pasti bisa kita merasakan manfaatnya, baik diri sendiri, untuk keluarga maupun orang lain. Selanjutnya Pak, saya mau meminta sedikit motivasi untuk yang lain. Jadi biar supaya sahabat-sahabat yang lain, masyarakat yang mau belajar dunia spiritual tuh bisa ada motivasi kan, baik yang bisa Bapak bagi dari pengalaman Bapak untuk dijadikan motivasi para sahabat-sahabat yang lain. Baiklah, kalau pengalaman saya pribadi, saya memotivasi diri saya sendiri. Itu dengan yang pertama itu keyakinan, yang kedua sugesti. Karena saya pribadi keinginan tahu saya terhadap suatu ilmu itu besar, dan keinginan saya untuk bisa itu besar. Dan yang ketiga, kita itu bagi saya dalam mewiridkan suatu ilmu atau dalam mengamalkan suatu ilmu, saya tidak mengharapkan khasiat atau kegunaan dari yang diterangkan oleh guru, karena saya ingin yang saya ambil dari suatu doa atau mantra, dari suatu ilmu itu sir dari atau rahasia dari ilmu itu. Karena kata nenek leluhur saya dulu atau kata nenek saya dahulu, suatu ilmu yang kita pelajari, kalau kita sudah dapat sirnya, maka cukup dengan niat kita bisa membantu orang. Walaupun doanya itu kita tidak hafal semuanya, atau kita ingat sedikit doanya itu, hafal sedikit doanya, itu bisa digunakan. Itu motivasi dari saya. Jangan bernafsu, dalam artian nafsu itu kepingin cepat pintar,
karena kita tidak mengetahui kapasitas dari kita sendiri. Jadi jangan cepat puas Pak ya? Jangan cepat puas, jadi terus kita kembangkan, terus kita istiqomahkan ilmu itu pasti berhasil. Tidak ada yang tidak berhasil. Cuma proses yang membentuk diri kita itu cepat atau tidaknya. Selanjutnya di Padepokan Spiritual Kesatria Maung Langit ini Pak ya, tentunya menerima juga nggak murid-murid yang tertarik untuk belajar? Kalau saya sih bagi siapapun yang mau belajar di Padepokan Spiritual Kesatria Maung Langit, saya persilakan, baik jarak dekat maupun jarak jauh, ya monggo. Ya alhamdulillah, sebenarnya orang yang belajar di Padepokan kami, yang mereka sudah banyak yang merasakan manfaat dari keilmuan itu. Karena saya jujur kan kalau di media sosial banyak yang menanyakan testimoni. Nah, bagi saya testimoni itu bisa dibuat. Ada memang orang testimoni belajar keilmuan, tapi tidak saya share karena bukan saya mempelajari mengajarkan testimoni itu. Nah, tujuan saya itu biar mereka tuh tidak kata orang. Nah, kita merasakan sendiri khasiat dari ilmu itu. Terus gini Pak, kita juga mau bertanya, kalau di Padepokan Spiritual Kesatria Maung Langit ini ada ketentuan kategori umurnya dari berapa sampai ke berapa untuk bisa jadi sahabat-sahabat bisa mengetahui itu kan? Yang minimal kalau di Padepokan Spiritual Kesatria Maung Langit ini mulai belajar itu mulai dari umur 17 tahun. Itu boleh Pak ya? Seterusnya itu boleh, diperbolehkan. Dari 17 tahun jadi Pak ya? Jadi kalau umpama nih, kalau ada anak sekolah masih SMP itu kayak mana Pak? Ya kalau itu SMP itu kita didik ini dulu, masalah kita didik mentalnya dulu, rohaninya dulu kita. Jadi jasmaninya dulu ya, jasmaninya dulu kita didik, itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk rohani atau ilmu spiritual kan belum kita kasih, paling doa untuk ya setelah selesai sholat itu kan wajib sebenarnya untuk keselamatan aja, bukan kita ajari. Dan tentunya jenisnya Pak ya, apa boleh pria aja atau wanita aja, atau pria wanita? Ya diperbolehkan. Mau belajar silakan. Apapun agama Apapun diperbolehkan. Karena setiap agama itu keyakinan yang berbeda-beda. Ibaratnya itu sama seperti orang Hindu. Nah, dia membaca, ini bagi saya pribadi, dia membaca suatu amalan itu ada berbahasa Arab, atau dia mengucap 2 kalimat syahadat. Karena kembali dari si pengamal niatnya, kalau dia tidak kepingin atau pindah agama itu sah-sah saja, karena awalnya itu kan didasarkan dengan niat awalnya. Jadi tentunya dari kalangan agama apapun bisa dan boleh Pak belajar di Padepokan ini. Boleh. Tentunya batasan umurnya pun mulai dari 17 tahun Pak ya. Tanpa tentunya orang kadang bertanya-tanya Pak, ibaratnya kalau mau belajar di Padepokan itu apakah mesti menginap atau boleh dalam artian datangnya berjadwal itu.
Kalau di sini mau menginap ya silakan. Ibaratnya itu kan mau belajar itu ini dijadwalkan ya silakan. Ibaratnya itu kan bebas lah, ibaratnya dalam arti belajar itu kan mau datang atau mau jarak jauh Bisa tuh, Pak? bisa. Oh, tentunya itu sahabat sudah kita dengarkan penjelasan dari pendiri serta pengasuh dari Padepokan Kesatria Maung Langit. Bagi yang sahabat-sahabat yang berminat, boleh bisa dikonsultasikan, Mbak ya? Bisa. Dan boleh menghubungi Bapak Prabu Anom yang tentunya bisa mungkin dibagi, Pak, nomor WA-nya atau mungkin nomor teleponnya. Ya nanti di video itu kan ada nanti nomor WA dan nomor telepon. Tentunya itu sahabat udah kita dengar, dan sampai jumpa lagi dalam episode berikutnya yang tentunya di tempat kita ini, yaitu Padepokan Spiritual Kesatria Maung Langit. Bagi yang berminat, mau belajar, mau bertanya, mau berkonsultasi ataupun mau berobat, bisa menghubungi di Bapak Prabu Anom. Oke sahabat, jumpa lagi lain waktu, dan kita akhiri, Pak, dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.